disape lek wis 2 tahun. Ibu ojo males, sekarang banyak ibu-ibu yang kemenyek, anak dikasih ASI cuma 2 bulan 3 bulan, setelah itu kasih susu buatan pabrikan yang itu notabene adalah produk dari olahan susu sapi. Sekarang banyak ibu-ibu muda yang ikut program sapinisasi, soalnya anaknya disusoni sapi kok gedene ya dadi anak ya sing ngurut rek ngomong anak wong tapi sing nyusoni, makane wateke kaya pedet. Kongkon sekolah gak berangkat malah ibuke disundang-sundang, kongkon ngaji gak budal malah bapake diselentiki, kongkon nang toko cidek ae jawabane yo emoh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya bersama seluruh ibu-ibu yang di hari spesial ini saya ucapkan selamat Hari Ibu. Ibu jauh lebih hebat daripada bapak. Ibu jauh lebih unggul daripada bapak. Ibu jauh lebih kuat daripada bapak. Ibu jauh lebih tinggi derajatnya daripada bapak. Di balik bapak yang kuat pasti ada ibu yang hebat, dan di balik ibu yang kuat pasti ada bapak yang sekarat. Di balik bapak yang sukses pasti ada ibu yang tahes. Di balik ibu yang sukses pasti ada bapak yang stres. Setiap bapak dilahirkan oleh ibu, tapi ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Urusan apapun lebih jalan, lebih hidup jika yang ngurus ibu-ibu daripada bapak-bapak. Memang ibu lebih kuat daripada bapak, saking kuatnya sampai ibu dipercaya Allah untuk menggembol salah satu alam ciptaan Allah. Allah menciptakan alam itu banyak banget. Ada alam azali, ada alam roh, ada alam dunia, ada alam mahsyar, ada alam akhirat. Salah satu alam ciptaan Allah ibu-ibu kuat menggembolnya, ialah alam rahim. Coba bapak-bapak gembol alam kubur, gak bakal kuat. Saking kuatnya ibu, pabrik susu loro disonggo ijen. Padahal kadang pabrik susu ini gede, ibu kuat. Bapak ndok loro cilik-cilik, gowone sik njaluk bantuan manuk, gak ono manuke gak kuat nggawa. Terlebih urusan anak, sorry bapak, ndak boleh marah, ndak boleh tersinggung, kita sama-sama laki-laki, kita fair bapak. Bapak ke anak itu hanya nanam saham saja, hanya nanam modal saja. Lepas itu cari nafkah dohir, ngeragati, biayai secara dohir. Lebih dari itu semuanya ibu-ibu. Betul ibu? Betul ibu? Urusan anak bapak nggak ada apa-apanya. Memang laki-laki dengan perempuan soal anak itu beda. Perempuan kalau udah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri.
sehingga dia lebih memprioritaskan anak ketimbang suami. Beda dengan laki-laki, kalau udah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak, sehingga dia nggak begitu ngurusi anak, ngeriwui ibu. Ini kalau nggak diulang mesti nggak paham, soalnya IQ-nya rendah-rendah. Perempuan itu kalau udah punya anak, dia lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, maka dia lebih mementingkan anak daripada suami. Bapak jangan marah ketika istri bapak punya anak kecil, dia lebih mementingkan anak daripada penjenengan bapak. Dia lebih menikmati profesinya sebagai ibu, luweh menting no anak timbang bojo. Sampan rapatek kopen, rapatek kaurus. Nek wong lanang seje kalau udah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Makanya gak patek ngurusi anak, ngriwu ibu coy. Bukti perempuan ditinggal mati suami punya anak kecil-kecil 3, sing dipikirno apa? Anak, didik anak, ngerawat anak, membesarkan anak. Laki-laki ditinggal mati istri jadi duda punya anak-anak kecil 3, sing dipikirno apa? Yang ngono iku, makanya saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Pendidik anak itu bukan bapak tapi ibu. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama dan utama buat anak-anaknya, bukan bapak. Sehingga kalau pengen anaknya hebat, berprestasi, berkualitas, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Kan yang mengantarkan anak jadi hebat itu ibu, bukan bapak. Makanya anak kalau pengen hebat, anak kita butuh 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Itu sudah dicontohkan oleh ketua dewan. Ini ada dasarnya, saya nggak ngawur. Sahabat bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Berapa ibunya? Sing banter berapa ibunya? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa bapaknya? Diulang yang kenceng, bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya makanya disebut istri, itu bahasa Inggris. Is artinya adalah 3. Kalau cuma 1 namanya iswan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu jangan cemberut, sorry, ini yang saya maksud bukan seperti yang dilakukan oleh ketua dewan. Saya ngomongnya rengokno toh, seperti yang disabdakan Nabi, ummuka, 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 ibumu, 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 bukan istrimu, istrimu, istrimu. Jadi 3 ibu, bukan 3 istri. Kan sabda Nabi begitu, ummuka, 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 ibumu, 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 bukan istrimu, istrimu, istrimu. Iki salah menafsirkan hadis. Halo, halo. Maka sekali lagi, anak-anak kita butuh 3 ibu dan cukup 1 bapak saja.
Siapa tiga ibu itu? Satu, ibu kandung. Dua, ibu susu. Tiga, ibu guru. Anak-anak kita butuh ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, dan tiga-tiganya mampu diperankan oleh perempuan yang bernama ibu. Perempuan mampu menjadi ibu kandung, mampu menjadi ibu susu, mampu menjadi ibu guru. Kalau pengen anaknya hebat, berprestasi, anak-anak kita membutuhkan ibu kandung yang mengandungnya dengan ikhlas, ibu susu yang menyusuinya dengan tuntas, ibu guru yang mendidiknya dengan cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Sebagaimana Rasulullah, ibunya tiga, ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Beda dengan anak-anaknya wong pabean. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama wifi. Makanya dadine yang ngono-ngono kuwi. Di depan saya katakan bapak kalah jauh dari ibu. Ibu mampu, wanita mampu menjadi ibu kandung 9 bulan lebih. Makin lama makin besar, makin berat, makin payah. Gak kena diselehno. Iya kok kena diselehno. Tepak repot masa umbah-umbah selehno. Golek mari centelno meneh. Tambah suwe, tambah gede, tambah abot. Ayo bapak coba latihan meteng-metengan. Bal lo talekno wetengmu kuat pirang dino. Ibu susu, wanita mampu menjadi ibu susu yang tuntas. Haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Bapak gak iso, soalnya gak metu. Mas yo disedot gak desel tetep gak metu. Sedoten gak desel tetep gak metu. Paling yo mek nyemuk abang ngono tok. Lah itu penting Bu, petunjuk Al-Quran harus 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Disape lek wis 2 tahun. Ibu ojo males. Sekarang banyak ibu-ibu yang kemenyek. Anak dikasih ASI cuma 2 bulan 3 bulan. Setelah itu kasih susu buatan pabrikan yang itu notabene adalah produk dari olahan susu sapi. Sekarang banyak ibu-ibu muda yang ikut program sapinisasi. Soalnya anaknya disusoni sapi kok gedene ya dadi anak ya sing ngurut rek ngomong. Anak wong tapi ya sing nyusoni. Angkane wateke kaya pedet. Kongkon sekolah gak berangkat malah ibuke disundang-sundang. Kongkon ngaji gak budal malah bapake diselentiki. Kongkon nang toko cidek ae jawabane yo mo. Anyane pedet. Mangkane aja sampai gak dikai ASI. Aja sampai gak dikai ASI. Halo. Kalau ibunya bermasalah dengan ASInya, ibu kandungnya bermasalah dengan ASInya, susukan ke orang lain. Rungokno, disusokne nang wong liya, dudu nang sapi liya. Sehingga dalam fikih Islam dikenal ada hukum rodok, saudara sesusuan. Saking pentingnya. Halo. Susu buatan itu boleh kalau sifatnya membantu. Tapi kalau mutlak cuma dikasih susu buatan tanpa dikasih ASI, jangan. Bahaya. Itu pembentukan karakter. Halo. Mbok gak digatekno kok. Itu pembentukan karakter. Bu. Lek pentilmu gak metu. Mangkel gak dirungokno kok. Mbok perkara sakit, mbok perkara apa? Disusokno wong wedok liya sing pas ngemiki. Aja susu sapi tok. Rungokno.
iku ganjarane yo gawedi Bu, tur menyehatkan. Takono Bu dokter ini kalau dipakai mementili itu menyehatkan, aman dari kanker payudara karena sirkulasinya berjalan lancar gitu loh. Sing gampang kena kanker payudara itu yo sing gak gelem ngemihi loh, akhirnya mentek-mentek terus nandok dadi virus, dadi kuman, dadi kanker payudara. Gak ngawur Islam itu, makanya dikongkon 2 tahun sirkulasine cek lancar, cek sehat. Ngono Bu, rungokno. Lagian niku nek digengemi kan yo enak to Bu rasane, sok keri-keri yo apa ngono. Ganjarane gede bikul 5 sotin mi'atu hasanatin, gak eman sampean sak sesepane lho 100 ganjarane. Nek 2 tahun pirang sesepan nih, wong sak sesepan tok sut 100, sut 200, sut 500, sut 700. Makanya tak lek ngemiki karo sangu kalkulator krasa srut cetek engko totalan. Lah nek sak sedotan nek 100, 10 sedotan 1000, 1 sedotan sak juta. Lah nek anakmu sampai kuliah gak disapeh, gak gelem ngemiki kok. Dah, itu terkait hari ibu. Berikutnya masih ada waktu 20 menit. Jangan rewel, gak melu nyangoni cerewet. Sebenarnya saya nggak ada agenda di sini. Ngapunten, saya baru tur Kalimantan, Kaltim Kalbar 10 hari. Kula nembe ndugi niki wau landing jam 2:30, diculik karo wakil bupati. Bu dokter, Bu lurah, calon anggota DPRD Kabupaten Jawa Timur. Lah ngerpo-ngerpo neng omah, pokoknya kula nyuwun wekdal sekedap mawon, pokoknya jenengan dugi sekedap mawon, mboten napa-napa. Bu, saya nggak bisa, pun sekedap mawon. Saya tuh biasanya kalau habis dari Kalimantan, Sumatera, dari luar negeri itu ada free 1 hari istirahat. Akhirnya ki yo malah gak ono istirahate. Wong-wonge gak ngrasakno, aku 10 dino gak ketemu bojo. Ate iki yo malam Jumat. Lah aku lek nuruti ngene terus yo teyengen temen. Gak mikir wong-wonge. Sik dibajak nang kene. Masya Allah. Ya wis sedhilu ae, gak usah suwe-suwe. Sing rewel, omahmu ndi engko tak ampiri, tak critani dhewe ae. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, termasuk ini gedung serba guna, mudah-mudahan sesuai namanya, benar-benar serba guna, benar-benar multifungsi, bukan hanya duniawi tapi ukhrawi. Amin Allahumma. Ringkese ngono, engko sing tak sampekno, tapi tak urut dhisik sampeyan cek paham. Soalnya aku sadar sampeyan gak patek cerdas. Ngene, ya sampeyan nek wis cerdas kaya wis dadi sarjana. Ojo ngamuk antala. Ngene, apapun dan berapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib kita syukuri dengan cara syukur yang benar, karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu bukan hanya bentuk rahmat, bukan hanya bentuk kasih sayang Allah, tapi juga merupakan ujian buat kita. Allah ngekai ujian niku gak sing loro-loro tok. Ujian niku duduk sing gak enak tok. Barang sing enak-enak iku ya ujian. Allahumma sholli ala Muhammad.
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aja atek selfie weh panitia selfie kok kayuwen. Liyane lo fokus metenteng rungokno ngaji lah kok ngono. Maring ini terus digawe story ngaji bareng Anwar Zahid. Tolong pokoknya sing delok storyne iki ojo dibales ceritane, ojo di-like, diblokir ae. Pelanggaran kok. Rungokno. Ngene iki ujian. Jamaah iki ana sing apik, ana sing gledek ngene. Ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji kita dengan keburukan juga dengan kebaikan, gitu loh. Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, keberhasilan, kejayaan, kesuksesan, kekuasaan, kemenangan, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau menjadi orang yang kufur? Bapak Ibu para jamaah, nikmat itu disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau disyukuri? Apa dampaknya kalau dikufuri? Tentu para jamaah sudah akrab banget dengan ayatnya la in syakartum la azidannakum. Nikmat itu kalau disyukuri oleh Allah akan ditambah, makin nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah bahagia, namanya jadi barokah. Sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat itu kalau dikufuri maka akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin sakit, makin menderita, makin sengsara, makin nyenyek, makin legrek, makin remek, namanya jadi musibah. Jadi gini Bapak Ibu para jamaah ya, nikmat itu bisa jadi barokah, nikmat itu bisa jadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, disyukuri atau dikufuri. Kalau disyukuri jadi barokah, kalau dikufuri jadi musibah. Gedung serbaguna ini kalau disyukuri jadi barokah, tapi kalau dikufuri jadi musibah, ini gak kena dibantah. Nah sekarang saya tanya, sing teko nduk kene iki uripe akeandi syukur ta kufur? Gak percaya. Coba sing iki jawaben, akeandi lek nerimo karo lek ngersula? Akeandi lek nyukuri nikmat karo lek sambat? Duitmu, donyamu, rezekimu wis cukup tak sik kurang piro? Saya ngomong kok tak ajono proposale itu kita. Maka Indonesia, negeri yang kita cintai bersama, Sidoarjo yang kita cintai bersama, ke depan bisa jadi barokah, makin baik, tapi bisa jadi musibah, makin hancur, makin legrek. Wis dikai syarat lapindo, iku sik lapindo, durung laping 3, laping 4, laping 5, laping 6. Tergantung bagaimana warganya, syukur apa kufur. Wedi ketoke. Saya nggak nakut-nakuti, karena kita tahu dalam sejarah tidak ada negara di dunia ini yang abadi, nggak ada.
Sekali lagi, tidak ada daerah, tidak ada wilayah, tidak ada negara di dunia ini yang abadi. Dulu ada Romawi, kuat, hebat, sekarang hancur, tinggal cerita. Dulu ada negara kuat namanya Uni Soviet, negara adidaya, super power, bersama Amerika menjadi polisinya dunia. Sekarang hancur lebur, berantakan, pecah berkeping-keping. Mustahil rasanya mengembalikan Uni Soviet kepada kejayaannya, gak mungkin. Kita juga punya sejarah kok. Dulu ada Majapahit, wilayahnya lebih luas daripada NKRI. Wilayah Majapahit itu untuk Singapura, Brunei, Malaysia, Muang Thai, Taiwan, Myanmar, di mana luwe ombo. Sekarang tinggal cerita. Betul? Betul? Sidoarjo winginane meh kelem. Lah iya meh sik dislametno karo Gusti Allah. Soale sik ana para ulama, ana para kiai. Nek ngono-ngono iki wis entek. Halo? Halo? Kalau kita pengen Indonesia ini barokah, makin baik, makin baik, makin mulia, ya kita harus banyak bersyukur. Kalau kita kufur, maaf, jangan salahkan siapa-siapa kalau ya Indonesia ini bisa hancur. Coba sekarang dijawab lagi. Menurut sampean, secara umum masyarakat Indonesia ini lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur? Kalau bikin acara, yang banyak itu dibikin acara agama apa hura-hura? Wong Sidoarjo semangat ndi? Pengajian ta dangdutan? Mantep ndi ngaji ta campur sari? Akeh andi sing khataman Quran karo sing gendaan? Mbuh. Pokoknya ayo syukur. Syukur itu tasarrufun ni'mah fi mardatillah, mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Maka harapan kita, keberadaan gedung serbaguna ini benar-benar sesuai dengan ridha Allah. Artinya apa? Manfaatnya bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Tadi udah ada isyarat kok, ada santunan yatimnya, ada santunan du'afanya. Berarti kemanfaatan gedung ini nanti kalaupun ada hasilnya bukan hanya untuk kepentingan duniawi tapi juga untuk kepentingan ukhrawi. Setuju? Setuju? Islam itu bukan hanya ngurusi akhirat saja. Ayo ditirokno bareng-bareng. Sing gelem nirokno tak dongakno muga-muga barokah, panjang umure, lancar rezekine, sakinah keluargane, solih solihah putra putrine, mantep islame, kuat imane, istiqomah ibadahe, mulya akhlake. Sing gak melu nirokno gak tanggung jawab aku. Muga-muga nek ngising sikilmu ketukuk. Gak ketekuk ya angel metune kok. Masih nang WC duduk ya tetep ketekuk. Sembujung ya pendeng-pendeng metune. Ayo ditirano bareng-bareng nggih. Bareng. Ad-dinu al-muamalah. Agama itu integral. Matur suwun, wis sakmono ae. Pun paham to? Anjane durung tak terangno. Bukan hanya vertikal tapi juga horizontal. Bukan hanya mahdhah tapi juga muamalah. Bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Coba perhatikan, Islam itu kok yono bakule barang yono gedung.
kafah, universal. Wes nyawang aku toh malah nyawang bakul es. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, ibadah itu ya dua ini, mahdoh, muamalah, ritual, sosial. Dalam semua ibadah sosial pasti terkandung nilai ritual. Di semua ibadah ritual pasti terkandung nilai sosial. Makanya Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah, ritual, hablum minallah, ditutup dengan qul a'udzu birabbin nas, sosial, hablum minan nas. Semangat dong, hablum minan. Coba sholat dimulai dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ritual hablum minallah, ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Toleh kanan, sopo ae sing nduk tengenku, mbah wong mbah dudu wong, iki wong tak duduk iki, kabeh tak dongakno slamet oleh rahmatnya Allah. Loh, terus toleh ngiwa, assalamualaikum warahmatullah. Kabeh sing nduk sebelah kiwaku tak dongakno slamet oleh rahmatnya Allah. Hablum minan nas. Paham? Paham? Ramadan malam udah dimulai dengan sholat tarawih, hablum minallah, ditutup bayar zakat, hablum minan nas. Haji yang ngono dimulai dengan ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur rambut kepala, hablum minan das, yondasen nas. Semua begitu. Bapak ketika sujud, ibu ketika sujud dalam sholat itu kelihatannya berbisik kepada sajadah. Sampean sujud itu kok bisiki karpet. Nah imam ya subhan. Anda bisiki tanah, bisiki karpet, tapi bisikanmu itu mengguncangkan arsy. Ngono. Mangkane sampean lek maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ojo banter-banter. Wong sampean bisik-bisik lho. Arsy wis goncang. Lah nek sampean subhana rabbiyal a'la ambruk arsy. Maka dengerin toh. Banyak hal yang sangat Allah sekali tapi solusinya sangat manusia sekali. Tak baleni. Serius dong, konsentrasi dong. Banyak hal yang sangat Allah sekali tapi solusinya sangat manusia